Ya para ikhwan, dalam perspektif Islam, apa yang sudah terjadi sekarang? Kita lemah, kita bagai buih di tengah laut banyak tapi tidak berguna loh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sistem daripada yang diterapkan di dunia ini menyangkut dunia, bukan hanya sekedar Indonesia tapi dunia. Apa itu? Islam ini sebagai agama tapi tidak ada pelindungnya di dalamnya. Maksudnya pelindung, baik, menjadi Islam yang betul-betul kafah atau menyeluruh di dalam melaksanakan kewajiban dalam agama, tentu harus ada kepemimpinan. Daripada itu semua harus ada, dan sistem ini akan mengatur semuanya melalui kepemimpinan tersebut yang disebut khilafah. Ya, ini sudah di penghujung zaman, yang dimana ikhwan perlu ketahui khilafah ala min halil nubuwah ini sudah di depan pintu. Ini sudah di depan pintu seperti yang diriwayatkan daripada Rasulullah. Kita sudah di ambang pintu, tinggal membuka pintu tersebut. Nah, tidak akan terjadi kejadian tersebut sebelum benar-benar Islam dalam tekanan, baik dari segi ekonomi, dari segi kemanusiaan, dan segi material lainnya. Dan apa yang terjadi sekarang? Genosida terjadi di mana-mana, termasuk di bumi Syam yang di bumi dihanguskan oleh Amerika dan sekutunya. Baik, jadi sudah nyimak ya, nyimak semua ya. Baik, ini sudah wanti-wanti atau sudah diperingatkan Rasulullah, sudah dari jauh-jauh hari, dan tandanya sudah muncul dan benar-benar membuat kita semua tercengang. Apa itu? Satu, daripada genosida yang dilakukan oleh laknatullah alaih Israel kepada saudara kita Muslim Palestina yang dijaminkan surga di atasnya. Kiryat Aqsa yang saat ini tengah digerogoti oleh Zionis, ya, untuk menyambut Mesiah atau juru selamat mereka yang kita kenal ini sebagai Dajjal. Itu nanti di Expedia next berikutnya kita akan bahas tentang 10 tanda akhir zaman yang paling kuat, dan beberapa sudah terjadi saat ini. Tapi kita ingin mengupas dulu siapa Mesiah atau Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, juru selamat yang mereka kadang-kadang sebagai kapten, pimpinan atau wakil Tuhan daripada mereka, itu yang akan menyelamatkan mereka. Sebelum Dajjal ini keluar, sebelum Al-Masih Ad-Dajjal ini keluar, sistemnya sudah berjalan. Jelas itu sistemnya sudah berjalan, dan ini adalah fitnah terbesar daripada dia. Ini fitnah yang tidak ada duanya di muka bumi. Satu di antara tandanya adalah manusia banyak yang sekarang ini menuhankan uang. Kita bukan siapa-siapa tanpa uang. Uang yang berbicara dan uang menjadi Tuhan. Ya. Tanpa terasa dan tanpa kita sadari, iman kita tergeser kepada. Iman kita tergeser. Karena apa? Pertama adalah satu, keyakinan kita kepada tauhid Allah ini berkurang. Tanpa uang saya tidak bisa melakukan apapun, tanpa uang saya tidak bisa mendapatkan apapun, dan tanpa uang saya tidak bisa berguna. Ya, sejatinya uang bukan segalanya dalam menurut pandangan Islam. Apa yang direwayatkan sudah jelaskan belang satu, sistem mereka sudah menyebar. Ya, barang siapa yang tidak mengikuti, eksekusi. Ya, itu Pak. Itu Pak. Memang barang siapa yang tidak mengikuti, eksekusi. Bisa kita lihat contoh beberapa presiden pimpinan negara yang tidak mau menurut daripada aturan main mereka. Contoh Muhammad Hanafi.
Saddam Hussein, itu bagian-bagian daripada yang mereka eksekusi dan mereka fitnah karena tidak mau menuruti sistem mereka. Kedua orang ini adalah sebenarnya pematik zaman dulu itu, akan bangkitnya benih-benih daripada perjuangan itu. Tapi kembali lagi konteksnya, barang siapapun yang ingin menentang sistem daripada Yahudi dan apa yang sudah mereka bangun, ini menjadi musuh mereka, Pak. Ini menjadi musuh mereka sangat, termasuk yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan yang hak itu hak, batil itu batil, termasuk musuh mereka. Karena akan rancuh, akan kacau sistem mereka yang mereka sudah bangun ketika ada suatu kepala negara atau suatu orang yang berkuasa tapi melawan mereka. Tidak akan kuat, Pak. Kebanyakan itu dieksekusi.